Materi 3, Sultan Agung versus Jepejoen. Pembahasan pertama, Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. 2. Mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang kekuasaan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC ini yang sangat terus memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat perdagangan pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC sering menghalang-halang kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC ke Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah Jepejoen. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Temenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha menghalang-halangi. Akibatnya, pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah berkecamukanya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Temenggung Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Madura Raja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat, tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjata jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Temenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal, 400 rumah penduduk, dan sebuah lubang beras. Pasukan Mataram pantang mundur dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bomel tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal dan Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan ke Batavia. Sebagai pemimpin pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah, dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera, VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa Jepejoen meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis, ini pasukan VOC semakin marah dan meningkatkan kekuatan untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Kegagalan Mataram menyerang Batavia membuat VOC semakin berambisi
untuk terus memaksa monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC mengalami kegagalan. Namun, semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Secara militer, Mataram memang tidak berhasil memaksa VOC untuk menjadi bawahan Mataram. Sementara itu, tentara VOC sendiri sebenarnya merasa khawatir dan segan terhadap kekuatan militer Mataram. Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapatkan imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan VOC cenderung melakukan monopoli. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung wafat tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah, sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sultan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah, bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan sikap berwenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I, timbullah berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Oke teman-teman, sekian dari video kami, dan kami akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Sebutkan nama-nama pemimpin yang dipercayakan oleh Sultan Agung.